pagi itu. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul ketika Pak Bambang sudah mendorong becaknya keluar dari gang kecil tempat ia tinggal. Rumahnya sederhana, berdinding kayu tua dengan atap yang mulai bocor di beberapa bagian. Namun seperti biasa, wajah lelaki berusia 60 tahun itu tetap tenang. Ia mengenakan kemeja kusam lengan panjang dan celana kain yang warnanya mulai pudar dimakan usia. Di belakang becaknya tergantung handuk kecil dan botol minum yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Pak Bambang sudah menjadi penarik becak hampir 20 tahun. Hampir seluruh warga kota kecil itu mengenalnya. Bukan karena ia paling kuat menarik becak, melainkan karena hatinya yang terlalu baik untuk ukuran hidup yang serba kekurangan. Pak Bambang, nanti sore jemput anak saya lagi ya, teriak seorang ibu dari depan warung. Pak Bambang tersenyum sambil mengangguk pelan. Iya Bu, tenang saja. Tidak lama kemudian, ia berhenti di depan sekolah dasar dekat pasar. Beberapa anak kecil langsung berlari menghampirinya dengan wajah ceria. Pak Bambang, hari ini aku belum bayar dulu ya, kata seorang anak laki-laki sambil menunduk malu. Pak Bambang terkekeh kecil, belajar yang rajin saja. Soal ongkos nanti juga ada rezekinya. Anak-anak itu pun naik ke becaknya sambil bercanda sepanjang jalan. Pak Bambang mendengarkan mereka dengan senyum tipis. Begini, suara tawa anak-anak jauh lebih berharga daripada uang receh yang kadang bahkan tidak cukup untuk membeli makan siang. Di pasar kota, hampir semua pedagang mengenalnya baik. Saat ada pedagang tua yang kesulitan mengangkat barang, Pak Bambang selalu turun tangan membantu tanpa diminta. Ketika seorang penjual sayur jatuh sakit dan pingsan di lapaknya, Pak Bambang pula yang buru-buru mengantarnya ke puskesmas menggunakan becaknya. Pak Bambang, saya belum punya uang buat bayar, ucap pedagang itu lemah. Pak Bambang menggeleng pelan. Sudah, kesehatan lebih penting. Padahal saat itu uang di sakunya sendiri bahkan tidak sampai Rp50.000. Menjelang siang, panas kota mulai terasa menyengat. Keringat membasahi wajah dan leher Pak Bambang saat ia berhenti di depan sebuah minimarket dekat hotel mewah. Seorang nenek tua tampak duduk sendirian sambil memegang kantong belanja yang cukup berat. Nek, mau saya antar pulang? Tanya Pak Bambang ramah. Nenek itu tampak ragu. Tapi uang saya tinggal sedikit, Pak. Pak Bambang langsung membantu mengangkat barang belanjaannya ke becak. Naik saja dulu. Tidak usah dipikirkan ongkosnya. Sepanjang perjalanan, nenek itu bercerita tentang Anokonania yang tinggal jauh di luar kota dan jarang pulang. Pak Bambang hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk pelan. Ia tahu rasanya hidup sendiri dan menahan rindu pada keluarga. Sebenarnya, Pak Bambang juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Dandi Pratama. Anak itu dulu tumbuh besar dalam kemiskinan bersamanya. Pak Bambang masih ingat bagaimana ia bekerja siang malam demi membiayai sekolah Dandi sampai kuliah. Ia rela tidak makan demi memastikan anaknya bisa membeli buku dan pakaian yang layak. Kini Dandi telah menjadi pengusaha properti sukses di kota besar. Namanya sering muncul di televisi dan media sosial. Mobilnya mewah, kantornya besar, dan hidupnya jauh dari kata kekurangan. Namun hampir tidak ada orang yang tahu kalau lelaki sukses itu adalah anak kandung seorang penarik becak tua bernama Pak Bambang. Pak Bambang sendiri tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Setiap melihat wajah Dandi muncul di televisi toko elektronik pinggir jalan, ia hanya tersenyum kecil sambil memandangi layar dari kejauhan. Itu anak bapak ya? Pernah tanya seorang pedagang. Pak Bambang hanya tertawa pelan. Mirip Wak. Lalu ia kembali menarik becaknya seperti biasa. Sore harinya, ketika hujan mulai turun perlahan, Pak Bambang masih mengayuh becaknya di jalanan kota. Ia melihat seorang pria pengantar barang kehujanan sambil mendorong motor mogok di pinggir jalan. Tanpa banyak bicara, Pak Bambang turun membantu mendorong motor itu sampai ke bengkel terdekat. Terima kasih banyak, Pak. Saya jadi merepotkan. Pak Bambang mengusap keringat di dahinya. Tidak apa-apa. Kita ini sama-sama cari makan. Malam mulai datang saat ia akhirnya pulang ke rumah kecilnya. Tubuhnya terlihat lelah, tetapi wajahnya tetap tenang. Setelah menghitung uang hasil menarik becak seharian, jumlahnya tidak seberapa. Namun Pak Bambang tidak pernah mengeluh. Baginya hidup bukan soal seberapa banyak harta yang dimiliki. Selama ia masih bisa membantu orang lain dan melihat orang tersenyum karena pertolongannya, itu sudah cukup membuat hatinya merasa kaya. Siang itu kawasan hotel terbesar di kota terlihat ramai seperti biasa. Mobil-mobil mewah keluar masuk halaman depan. Para pegawai hotel berdiri rapi menyambut tamu penting. Sementara beberapa pria berjas tampak sibuk berbicara tentang urusan bisnis. Di tengah suasana mewah itu, sebuah becak tua perlahan berhenti di dekat lobi hotel. Pak Bambang turun pelan sambil membantu seorang nenek membawa kantong belanjaannya. Wajahnya dipenuhi keringat karena matahari siang terasa sangat panas. Meski napasnya sedikit terengah, lelaki tua itu tetap tersenyum ramah. Hati-hati, Nek.
ucap Pak Bambang sambil memegang tangan nenek itu agar tidak tersandung. Nenek tersebut mengangguk penuh terima kasih. Maaf ya, Pak Bambang, saya jadi merepotkan. Pak Bambang menggeleng kecil. Tidak, merepotkan, pelan-pelan saja. Sebenarnya, nenek itu meminta diantar ke rumah anaknya yang bekerja di hotel tersebut. Karena barang bawaannya cukup banyak dan tubuhnya terlihat lemah, Pak Bambang memilih membantu sampai tepat ke depan lobi. Beberapa pegawai hotel yang mengenalnya hanya tersenyum kecil. Mereka tahu Pak Bambang memang sering membantu siapa saja tanpa banyak bicara. Namun tidak jauh dari sana, sebuah mobil hitam mewah baru saja berhenti di depan pintu utama hotel. Pintu mobil terbuka perlahan. Dandi Pratama keluar dengan jas mahal dan sepatu mengilap. Di belakangnya, dua rekan bisnis asing ikut turun sambil berbicara tentang proyek besar yang akan mereka jalankan bersama. Seorang manajer hotel bahkan langsung menyambut Dandi dengan hormat. Selamat datang, Pak Dandi. Dandi tersenyum tipis sambil merapikan jam tangannya. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya di dekat lobi hotel. Pak Bambang. Lelaki tua itu masih berdiri di samping becaknya, sambil membantu menurunkan barang bawaan si nenek. Kemeja lusuhnya terlihat kontras dengan kemewahan hotel bintang 5 tersebut. Beberapa investor asing mulai melirik ke arah Pak Bambang karena becaknya berhenti cukup dekat dengan area utama hotel. Wajah Dandi langsung berubah tegang. Dadanya terasa sesak bukan karena marah, melainkan karena takut. Takut kalau orang-orang tahu bahwa penarik becak tua itu adalah ayah kandungnya. Salah satu rekan bisnisnya sempat bertanya sambil tersenyum kecil, "Orang tua itu kenal dengan Anda?" Dandi cepat-cepat menggeleng. Namun pandangannya terus tertuju ke arah Pak Bambang. Lelaki tua itu tampak belum menyadari kehadiran anaknya karena masih sibuk membantu si nenek berjalan masuk ke dalam hotel. Dandi mulai gelisah. Ia merasa beberapa orang memperhatikan mereka bergantian. Pikiran tentang citra, harga diri dan status sosial langsung memenuhi kepalanya. Tanpa berpikir panjang, Dandi berjalan cepat menghampiri ayahnya. Pak, ucapnya pelan namun penuh tekanan. Pak Bambang menoleh. Wajahnya langsung berubah hangat saat melihat anaknya berdiri di depan mata. Dandi belum sempat senyumnya berkembang. Dandi buru-buru mendekat dan berbicara dengan nada rendah. "Pak, jangan mangkal di sini lagi. Saya malu dilihat relasi." Kalimat itu membuat Pak Bambang terdiam beberapa detik. Matanya perlahan melihat ke arah jas mahal yang dikenakan anaknya, lalu ke beberapa pria asing yang berdiri tidak jauh dari sana. Pak Bambang akhirnya mengerti kenapa Dandi berbicara seperti itu. Namun seperti biasa, ia tidak marah. Pak Bambang hanya tersenyum kecil sambil memegang stang becaknya yang mulai usang. "Bapak cuma kerja cari makan, Nak." Dandi menghela napas kesal. Tapi jangan di depan hotel ini. Pak Bambang sebenarnya ingin mengatakan banyak hal. Ia ingin bilang bahwa sejak dulu ia menarik becak demi membesarkan Dandi. Ia ingin bilang bahwa tidak ada pekerjaan, hal-hal yang pantas untuk dipermalukan. Namun semua kalimat itu hanya berhenti di dalam hati. Ia terlalu sayang pada anaknya untuk membalas dengan kemarahan. Sementara itu, si nenek yang tadi diantar hanya memandang bingung ke arah mereka. "Pak Bambang, itu anak Bapak?" tanyanya polos. Dandi langsung memalingkan wajah. "Saya masuk dulu." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan cepat kembali menuju lobi hotel bersama para investor. Langkahnya terlihat tergesa seolah ingin segera menjauh dari ayahnya sendiri. Pak Bambang hanya berdiri diam di dekat becaknya. Matanya memandang punggung Dandi yang perlahan menghilang di balik pintu kaca hotel mewah itu. Untuk sesaat, wajah lelaki tua itu terlihat sedih. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali tersenyum kecil seperti biasa. Ia lalu menaiki becaknya pelan. "Nak, saya sibuk kerja," ucapnya lirih kepada si nenek sambil mencoba terdengar biasa saja. Becak tua itu pun kembali bergerak meninggalkan hotel. Di tengah panas jalanan kota, Pak Bambang terus mengayuh perlahan dengan pikiran yang bercampur aduk. Meski hatinya terluka oleh ucapan anaknya sendiri, ia tetap tidak mampu membenci Dandi sedikit pun. Baginya, seberapapun tinggi jabatan anaknya sekarang, Dandi tetap anak kecil yang dulu pernah tidur di pangkuannya saat kehujanan di rumah bocor mereka yang sederhana. Sejak kejadian di depan hotel mewah itu, Pak Bambang mulai lebih sering menghindari area tempat Dandi biasa datang. Bukan karena marah, melainkan karena ia tidak ingin anaknya merasa malu lagi gara-gara dirinya. Meski begitu, bukan berarti rasa sayangnya ikut hilang. Justru setelah hari itu, Pak Bambang semakin sering memperhatikan kehidupan Dandi diam-diam dari kejauhan. Setiap pagi sebelum mulai menarik becak, Pak Bambang biasanya berhenti sebentar di depan warung kopi kecil dekat pasar. Di sana ada televisi tua yang selalu menyala menampilkan berita kota. Kalau kebetulan muncul berita tentang bisnis properti atau pembangunan gedung baru, mata Pak Bambang langsung fokus memperhatikan layar. Pengusaha muda Dandi Pratama kembali membuka proyek apartemen mewah di pusat kota
mendengar nama itu disebut. Wajah tua Pak Bambang perlahan tersenyum bangga. Ia bahkan mendekat sedikit ke televisi sambil menyipitkan mata agar bisa melihat lebih jelas wajah anaknya. Hebat sekali anak itu sekarang, kata pemilik warung. Pak Bambang tertawa kecil sambil mengangguk pelan. Ia masih muda, sudah sukses. Tidak ada yang tahu kalau lelaki tua yang duduk sambil memegang gelas kopi murah itu adalah ayah kandung dari pengusaha yang sedang muncul di televisi. Kadang saat pelanggan sedang sepi, Pak Bambang juga meminjam ponsel milik anak warung untuk melihat media sosial. Tangannya memang sudah tua dan sedikit gemetar saat menggulir layar, tetapi wajahnya selalu terlihat bahagia setiap melihat foto-foto Dandi mengenakan jas mahal atau berdiri di depan proyek besar miliknya. Anak bapak ganteng ya, canda anak warung sambil tertawa karena melihat Pak Bambang terlalu serius memperhatikan layar. Pak Bambang hanya ikut tertawa kecil. Kalau orang sukses memang auranya beda. Padahal di dalam hatinya ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia teringat masa-masa ketika Dandi masih kecil dan sering menangis karena tidak punya uang jajan seperti teman-temannya. Pak Bambang masih ingat bagaimana ia rela menarik beca sampai larut malam demi membayar uang sekolah anaknya. Kini semua pengorbanan itu terasa terbayar saat melihat Dandi hidup berkecukupan. Meski begitu, ada satu hal yang diam-diam membuat hati Pak Bambang kosong. Dandi semakin jarang pulang. Bahkan nomor teleponnya sering tidak aktif ketika dihubungi. Kadang Pak Bambang ingin sekali menelepon hanya untuk bertanya apakah anaknya sudah makan atau terlalu capek bekerja. Tetapi ia takut mengganggu. Akhirnya ia hanya memilih melihat dari jauh. Hampir setiap sore, Pak Bambang sengaja melewati jalan depan kantor perusahaan Dandi. Gedung itu sangat besar dengan kaca tinggi mengilap dan parkiran penuh mobil mahal. Becak tua milik Pak Bambang terlihat begitu kecil saat berhenti di pinggir jalan dekat gedung tersebut. Ia biasanya hanya duduk sebentar sambil memandangi orang-orang keluar masuk kantor. Saat melihat Dandi turun dari mobil bersama pegawainya, wajah Pak Bambang selalu berubah cerah. Dari kejauhan ia memperhatikan anaknya berjalan penuh percaya diri sambil berbicara dengan banyak orang. Itu anak Bapak, gumamnya pelan seorang diri sambil tersenyum bangga. Namun kalimat itu hanya berani ia ucapkan di dalam hati. Suatu malam, hujan turun cukup deras di kota. Jalanan mulai sepi dan banyak kendaraan berlalu cepat menghindari hujan. Pak Bambang saat itu sedang berteduh di bawah halte kecil sambil menunggu hujan reda. Tidak jauh dari sana, seorang perempuan muda keluar dari gedung kantor Dandi sambil kebingungan. Ia terlihat panik karena ojek online yang dipesannya terus membatalkan pesanan akibat hujan deras. Pak Bambang memperhatikan perempuan itu beberapa saat sebelum akhirnya mendekat pelan dengan becaknya. "Mbak, mau pulang kemana?" tanyanya ramah. Perempuan itu tampak ragu. "Ke daerah Sukamaju, Pak. Tapi hujan begini susah dapat kendaraan." Pak Bambang langsung mengangguk kecil. "Kalau tidak keberatan, saya antar." Perempuan itu akhirnya naik ke becak sambil memeluk tas kerjanya erat-erat. Sepanjang perjalanan, hujan masih turun dan jalan terlihat licin. Pak Bambang tetap mengayuh pelan meski tubuhnya mulai basah kuyup. Di tengah perjalanan, perempuan itu sempat bercerita bahwa ia baru beberapa bulan bekerja di perusahaan Dandi. "Bos saya sebenarnya baik, Pak, tapi beliau sibuk sekali," katanya. Pak Bambang tersenyum kecil sambil terus mengayuh becak. Namanya juga orang besar, tanggung jawabnya banyak. Perempuan itu lalu bertanya, "Bapak kenal dengan Pak Dandi?" Pak Bambang terdiam sebentar sebelum akhirnya menjawab pelan. Sedikit, sesampainya di depan rumah perempuan itu, hujan mulai mengecil. Perempuan tersebut buru-buru membuka dompetnya. "Berapa, Pak?" Pak Bambang menggeleng. "Tidak usah." Perempuan itu tampak bingung. "Jangan begitu, Pak. Kasihan Bapak kehujanan." Pak Bambang hanya tersenyum hangat. "Bos kalian, orang hebat. Jaga dia baik-baik." Perempuan itu semakin heran mendengar ucapan tersebut. Tetapi sebelum sempat bertanya lagi, Pak Bambang sudah lebih dulu mengayuh becaknya pergi meninggalkan rumah itu. Di tengah dinginnya malam dan pakaian yang basah karena hujan, wajah Pak Bambang justru terlihat tenang. Meski anaknya sendiri sering bersikap dingin, ia tidak pernah berhenti bangga pada Dandi. Baginya, cinta seorang ayah tidak selalu harus diterima atau diakui. Kadang cukup dengan melihat anaknya hidup baik-baik saja dari kejauhan. Itu sudah membuat hatinya merasa hangat. Beberapa bulan setelah kejadian di depan hotel, kehidupan Dandi masih terlihat sempurna di mata banyak orang. Namanya semakin sering muncul di berita bisnis. Proyek-proyek properti miliknya berdiri megah di berbagai sudut kota. Media sosialnya dipenuhi foto pertemuan dengan investor besar, makan malam mewah, hingga perjalanan bisnis ke luar negeri. Di balik semua itu, Dandi mulai terlalu percaya pada satu orang. Namanya Rio, partner bisnis yang sudah bekerja sama dengannya hampir 5 tahun. Rio dikenal pintar berbicara,
pandai mencari investor, dan selalu terlihat setia mendampingi Dandi dalam setiap proyek besar. Karena terlalu percaya, Dandi menyerahkan hampir seluruh pengelolaan dana investasi kepada Rio tanpa banyak memeriksa detail laporan keuangan. "Tenang saja, dan semua aman," kata Rio suatu malam di ruang kantor sambil tersenyum santai. Dandi mengangguk percaya. "Aku memang cuma bisa tenang kalau urusan keuangan dipegang kamu." Saat itu Dandi tidak sadar bahwa kalimat tersebut perlahan menjadi awal kehancuran hidupnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, masalah mulai muncul. Salah satu investor mendadak datang ke kantor dengan wajah penuh emosi. Ia meminta penjelasan tentang proyek apartemen yang tiba-tiba berhenti pembangunan. "Dana kami kemana, Pak Dandi?" tanyanya dengan nada tinggi. Dandi langsung terdiam bingung. Bukannya pembayaran proyek masih berjalan, investor itu justru melempar beberapa dokumen ke meja. "Tidak ada pembayaran selama 2 bulan terakhir." Jantung Dandi mulai berdegup keras. Hari itu juga ia mencoba menghubungi Rio berkali-kali, tetapi nomor partner bisnisnya sudah tidak aktif. Rumah Rio kosong, apartemennya juga sudah ditinggalkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Dandi mulai merasa takut. Semakin hari, kenyataan semakin buruk. Setelah audit internal dilakukan, barulah diketahui bahwa uang investasi miliaran rupiah ternyata sudah dipindahkan secara dayam-dayam ke rekening luar negeri oleh Rio sejak beberapa bulan sebelumnya. Dandi seperti kehilangan napas saat membaca laporan keuangan di ruang kerjanya. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, namun semuanya nyata. Investor mulai marah besar. Telepon masuk tanpa henti. Media mulai menulis berita tentang dugaan penipuan perusahaan. Dandi, beberapa pegawai mulai mengundurkan diri karena takut perusahaan benar-benar bangkrut. Gedung kantor yang biasanya ramai perlahan berubah sepi. Suatu pagi, Dandi berdiri di depan ruang kerja kaca miliknya sambil melihat Mahameya kosong di luar ruangan. Banyak kursi sudah tidak terisi. Beberapa pegawai yang tersisa bahkan menghindari kontak mata dengannya. Salah satu staf mendekat pelan. "Maaf, Pak, saya izin resign." Dandi hanya terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk lemah. "Ya, tidak apa-apa." Padahal di dalam hatinya, ia tahu perusahaan itu sedang runtuh sedikit demi sedikit. Dandi mulai mencoba mencari bantuan dari teman kayanya. Ia menghubungi banyak relasi bisnis yang dulu sering makan malam dan tertawa bersamanya. Namun kini semuanya berubah. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang tidak mengangkat telepon. Bahkan beberapa orang langsung menjaga jarak karena takut ikut terseret masalah. Suatu malam, Dandi datang ke restoran mewah untuk menemui seorang sahabat lamanya, yang juga pengusaha besar. "Aku cuma butuh pinjaman sementara sampai masalah ini selesai," ucap Dandi pelan. Namun pria di depannya hanya menarik napas panjang. "Maaf, dan kondisi perusahaan kamu sudah terlalu berisiko." Kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada hinaan apapun. Dandi pulang malam itu dengan kepala penuh tekanan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa banyak orang di sekelilingnya ternyata hanya datang saat dirinya berada di atas. Masalah terus bertambah. Bank mulai mengirim surat peringatan karena cicilan proyek macet. Tidak lama kemudian, beberapa aset miliknya mulai disita. Mobil mewah yang dulu selalu membuatnya bangga ditarik paksa dari halaman rumah. Rumah besar yang selama ini sering dipakai. Pesta bisnis juga mulai dipasangi tanda penyitaan. Para tetangga diam-diam memperhatikan saat petugas bank datang membawa dokumen. Dandi hanya berdiri mematung di depan rumahnya sendiri, yang dulu begitu takut dipermalukan oleh ayah penari. Becak kini justru menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Beberapa media mulai memberitakan kejatuhannya. Foto-foto dirinya yang dulu dipuji sebagai pengusaha muda sukses, kini berganti menjadi berita tentang kebangkrutan dan utang perusahaan malam-malam. Dandi berubah penuh kegelisahan. Ia sulit tidur. Kepalanya dipenuhi tagihan, ancaman investor, dan rasa takut kehilangan semuanya. Di apartemen kecil sementara yang kini ditempatinya, Dandi duduk sendirian, menatap kota dari balik jendela. Tidak ada lagi suara tawa teman-teman bisnis. Tidak ada lagi undangan makan malam mewah. Bahkan ponselnya mulai jarang berbunyi. Hidup mewah yang selama ini ia banggakan runtuh begitu cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Dandi mulai teringat pada satu sosok yang dulu selalu ada saat hidupnya sulit. Pak Bambang. Ia teringat wajah ayahnya yang tetap tersenyum meski diperlakukan dingin di depan hotel waktu itu. Ia teringat kalimat sederhana yang dulu tidak pernah dianggap penting. "Bapak cuma kerja cari makan." Nah, kini kalimat itu justru terus terngiang di kepala Dandi setiap malam. Namun rasa gengsi masih membuatnya terlalu malu untuk pulang menemui ayahnya sendiri. Setelah semua asetnya satu persatu disita bank, kehidupan Dandi berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat.
Pria yang dulu terbiasa tidur di kamar luas dengan pendingin ruangan mahal kini harus tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Bangunannya sempit, dindingnya lembab, dan atapnya sering bocor saat hujan turun deras. Tidak ada lagi pegawai yang menyambutnya setiap pagi. Tidak ada lagi suara telepon dari investor atau undangan makan malam mewah. Hidup Dandi mendadak sunyi. Hari-harinya kini hanya diisi dengan duduk sendirian di kamar sempit, sambil memandangi tumpukan surat tagihan dan dokumen perusahaan yang sudah tidak berguna lagi. Jas mahal yang dulu sering dipakainya tergantung kusut di sudut ruangan. Mobil mewahnya sudah lama ditarik bank. Bahkan jam tangan mahal kesayangannya terpaksa dijual demi membayar kebutuhan hidup beberapa minggu terakhir. Dandi mulai jarang keluar kamar. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya semakin kurus karena sering tidak makan teratur. Stres yang terus menumpuk membuat kesehatannya perlahan menurun. Suatu pagi, ia mencoba menghubungi salah satu teman dekatnya. "Bro, bisa ketemu sebentar?" tanya Dandi dengan suara lemah melalui telepon. Namun jawaban di seberang sana terdengar dingin. "Maaf Dan, aku lagi sibuk." Telepon langsung ditutup. Dandi hanya menatap layar ponselnya lama. Nama-nama yang dulu memenuhi daftar kontak kini terasa asing semua. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya perlahan menghilang saat dirinya jatuh. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Di dalam kontrakan kecil itu, Dandi sering duduk sendirian sambil memandangi lampu jalan dari balik jendela sempit. Kadang ia teringat kehidupannya dulu yang begitu mewah. Kadang ia juga teringat ayahnya. Wajah Pak Bambang tiba-tiba sering muncul di pikirannya akhir-akhir ini. Dandi teringat bagaimana ayahnya tetap tersenyum walau dipermalukan di depan hotel. Ia juga teringat betapa sederhana hidup lelaki tua itu. Tetapi hatinya selalu tenang. Berbeda dengan dirinya sekarang. Meski dulu memiliki segalanya, hidup Dandi justru terasa kosong saat semua itu hilang. Beberapa hari kemudian, kondisi tubuhnya semakin memburuk. Demam tinggi membuatnya sulit bangun dari tempat tidur. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya menggigil sepanjang malam. Namun tidak ada seorang pun yang datang menjenguk. Di meja kecil dekat tempat tidur hanya ada air mineral setengah botol dan mie instan yang belum dimasak. Saat mencoba berdiri untuk mengambil minum, tubuh Dandi mendadak lemas hingga hampir terjatuh. Ia akhirnya kembali duduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Dandi merasa benar-benar sendirian. Di luar, hujan turun semakin deras malam itu. Suara air terdengar dari atap kontrakan yang bocor di beberapa bagian. Dandi memejamkan mata sambil menahan sakit di tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Dandi sempat mengernyit bingung. Tidak mungkin ada teman yang datang malam-malam seperti ini. Dengan tubuh lemah, ia berjalan perlahan menuju pintu. Saat pintu dibuka, Dandi langsung terdiam. Pak Bambang berdiri di depan kontrakan sambil membawa kantong plastik berisi makanan dan obat-obatan. Pakaian lelaki tua itu sedikit basah terkena hujan, sementara tangan tuanya masih memegang payung lusuh. Untuk beberapa detik, Dandi tidak mampu berkata apa-apa. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ayahnya bisa menemukan tempat tinggalnya sekarang. Pak Bambang tersenyum kecil seperti biasa. "Kamu sakit ya?" Dandi menunduk pelan. Entah kenapa tenggorokannya terasa sesak melihat ayahnya berdiri di sana. Pak Bambang masuk perlahan lalu meletakkan makanan di meja kecil. Ia membuka bungkus nasi hangat dan menuangkan obat ke dekat gelas minum. "Bapak dengar dari bekas pegawai kantor kamu," ucapnya pelan. "Katanya kamu tinggal di sini sekarang." Dandi hanya diam memandangi ayahnya yang sibuk merapikan makanan seperti seorang ayah yang sedang mengurus anak kecilnya. Padahal dulu, orang inilah yang paling sering ia abaikan. "Kenapa Bapak masih datang?" tanya Dandi lirih dengan suara lemah. Pak Bambang berhenti sebentar. Wajahnya terlihat tenang, meski matanya menyimpan rasa sedih yang dalam. "Karena kamu tetap anak Bapak." Kalimat sederhana itu langsung membuat dada Dandi terasa sesak. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar gengsi sampai lupa bahwa ada satu orang yang tidak pernah meninggalkannya bahkan saat semua orang pergi. Pak Bambang lalu duduk di kursi kecil dekat tempat tidur sambil memegang punggung anaknya pelan. "Makan dulu biar kuat," katanya lembut. Dandi menunduk dalam-dalam agar ayahnya tidak melihat matanya mulai basah. Di tengah hujan deras malam itu, kontrakan kecil yang biasanya terasa dingin, mendadak terasa hangat untuk pertama kalinya. Bukan karena tempatnya berubah, tetapi karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar peduli pada dirinya tanpa memandang harta atau jabatan. Dan orang itu adalah ayah yang selama ini pernah ia malu untuk akui. Hari-hari setelah malam hujan itu menjadi semakin berat bagi Dandi. Kondisi tubuhnya tidak kunjung membaik. Demamnya sering naik turun, tubuhnya semakin lemah, dan ia mulai kesulitan berjalan sendiri. Beberapa kali Pak Bambang datang membawa makanan hangat dan obat-obatan sederhana. Tetapi keadaan Dandi justru semakin memburuk. Suatu pagi, Dandi tiba-tiba pingsan di dalam kontrakannya.
Pak Bambang yang kebetulan datang untuk mengantarkan sarapan, langsung panik melihat anaknya tergeletak di lantai dengan tubuh panas dan napas yang lemah. Dengan bantuan tetangga sekitar, Dandi segera dibawa ke rumah sakit kecil di kota itu. Di ruang pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa kondisi Dandi sudah cukup serius karena stres berat dan kelelahan berkepanjangan. Ia harus menjalani perawatan beberapa hari dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pak Bambang hanya duduk diam, mendengarkan penjelasan dokter sambil memegang topi lusuhnya. Rat-rat, kalau pengobatan terlambat, kondisinya bisa semakin parah, kata dokter tegas. Pak Bambang mengangguk pelan. Iya dok, tolong selamatkan anak saya. Namun setelah dokter pergi, lelaki tua itu termenung cukup lama di kursi lorong rumah sakit. Matanya memandang kosong ke arah lantai putih yang dingin. Ia tahu uang tabungannya tidak akan cukup untuk membayar biaya rumah sakit Dandi. Selama ini penghasilannya sebagai penarik becak hanya cukup untuk makan sehari-hari. Bahkan beberapa bulan terakhir, ia lebih sering membantu kebutuhan Dandi daripada memikirkan dirinya sendiri, Pak. Bambang lalu perlahan mengeluarkan dompet tuanya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang lusuh dan foto lama Dandi. Waktu kecil mengenakan seragam sekolah dasar. Tangannya gemetar saat memandangi foto itu. Tenang ya, nak, bapak pasti usahakan, gumamnya pelan. Sore harinya, Pak Bambang berjalan pelan menuju pangkalan becak tempat ia biasa bekerja. Becak tua berwarna biru yang selama bertahan-tahan menemaninya masih terparkir di sana. Catnya sudah pudar dan beberapa bagian terlihat berkarat. Tetapi bagi Pak Bambang, becak itu bukan sekadar alat mencari uang. Becak itu adalah saksi perjuangannya, membesarkan Dandi sejak kecil. Dari becak itulah ia membayar uang sekolah anaknya. Dari becak itu pula, ia membeli makan dan kebutuhan hidup mereka selama bertahun-tahun. Pak Bambang mengusap pelan stang becaknya sambil tersenyum kecil. Tidak lama kemudian, seorang pria pemilik barang bekas datang menghampiri. Jadi benar mau dijual, Pak Bambang? Tanyanya. Pak Bambang mengangguk pelan. Iya, pria itu memeriksa kondisi becak beberapa saat sebelum menyebut harga. Nilainya sebenarnya tidak seberapa, bahkan jauh di bawah harga yang pantas. Namun Pak Bambang tidak menawar sedikit pun. Ia terlalu butuh uang untuk memikirkan hal lain. Saat uang berpindah ke tangannya, mata Pak Bambang sempat memandang becak itu lama sekali. Ada rasa berat yang sulit dijelaskan di dalam dadanya. Namun begitu teringat Dandi yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, Pak Bambang langsung menggenggam uang tersebut arat-torat lalu berjalan cepat pergi. Malam itu, seluruh biaya rumah sakit langsung dibayarkan dayam-dayam oleh Pak Bambang. Ia juga membeli obat tambahan dan kebutuhan makan untuk anaknya selama dirawat. Sementara Dandi sendiri tidak tahu dari mana semua biaya itu berasal. Ia mengira rumah sakit masih memberinya waktu pembayaran karena mengenali dirinya sebagai mantan pengusaha besar. Beberapa hari kemudian, kondisi Dandi mulai membaik perlahan. Meski tubuhnya masih lemah, ia sudah bisa duduk dan berbicara dengan lebih tenang. Namun di sisi lain, kehidupan Pak Bambang justru semakin sulit. Karena sudah tidak memiliki becak, ia mulai bekerja serabutan ke sana kemari. Kadang ia membantu mengangkat barang di pasar. Kadang menjadi kuli bongkar muat di toko beras. Bahkan sesekali ia membersihkan halaman rumah orang demi mendapatkan uang makan. Tubuh tuanya mulai sering terlihat kelelahan. Suatu pagi, Pak Bambang bahkan sempat hampir jatuh saat mengangkat karung berat di pasar. Pak Bambang, istirahat saja. Umur Bapak sudah tidak kuat kerja begini, kata seorang pedagang kasihan. Pak Bambang hanya tersenyum kecil sambil menghapus keringat di wajahnya. Tidak apa-apa. Yang penting masih bisa kerja. Namun diam-diam napasnya mulai terasa berat. Di rumah sakit, Dandi perlahan mulai merasa heran. Selama dirawat, tidak pernah ada pihak perusahaan atau teman bisnis yang datang membantunya. Tetapi semua biaya rumah sakit selalu lunas tepat waktu. Suatu siang, seorang perawat datang sambil membawa berkas administrasi. Pak Dandi, ini tanda pembayaran terakhir sudah selesai ya? Dandi terlihat bingung. Pembayaran dari siapa? Perawat itu tampak ragu beberapa detik sebelum akhirnya menjawab pelan. Dari Bapak yang sering menjaga Anda itu. Dandi mengernyit. Pak Bambang, perawat mengangguk kecil. Beliau bahkan menjual becaknya untuk biaya rumah sakit Anda. Kalimat itu membuat Dandi langsung terdiam. Dadanya terasa sesak seketika. Menjual becaknya. Suaranya mulai bergetar. Perawat itu menghela napas pelan. Iya, katanya yang penting anaknya sembuh dulu. Dandi menunduk lemas di atas tempat tidur rumah sakit. Untuk beberapa detik, ia tidak mampu berkata apa-apa lagi. Di kepalanya mulai terbayang becak tua yang selama ini selalu dibawa ayahnya kemana-mana. Becak yang dulu justru membuat dirinya merasa malu. Kini becak itu sudah tidak ada karena dijual, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Dandi benar-benar merasa kecil di hadapan kasih sayang ayahnya.
Sejak mendengar kenyataan dari perawat rumah sakit, hati Dandi tidak pernah tenang. Kalimat tentang becak yang dijual demi membayar biaya pengobatannya terus terngiang di kepalanya siang dan malam. Ia tidak bisa lagi tidur dengan nyaman. Setiap memejamkan mata, yang muncul justru wajah Pak Bambang yang tetap tersenyum meski selama ini sering diperlakukan dingin olehnya. Dandi mulai teringat banyak hal yang dulu sengaja ia abaikan. Tentang ayahnya yang rela kehujanan menarik becak demi membiayai sekolahnya. Tentang tangan tua yang selalu bekerja keras agar dirinya bisa hidup lebih baik. Dan yang paling membuat dadanya sesak, ia sadar selama ini Pak Bambang tidak pernah sekalipun membalas perlakuannya dengan kebencian. Padahal dirinya berkali-kali menyakiti hati ayahnya sendiri. Pagi itu, setelah kondisi tubuhnya sedikit membaik, Dandi memutuskan keluar dari rumah sakit. Dengan langkah pelan, ia langsung menuju pangkalan becak tempat Pak Bambang biasa mangkal. Jalanan kota terlihat ramai seperti biasa. Pedagang mulai membuka toko, suara kendaraan berlalu lalang memenuhi jalan, dan panas matahari mulai terasa menyengat. Namun Dandi hampir tidak memedulikan semua itu. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal. Ia harus menemukan ayahnya. Saat tiba di pangkalan becak, beberapa tukang becak langsung mengenali Dandi dari berita televisi. "Mas Dandi?" tanya salah satu dari mereka heran. Dandi mengangguk cepat sambil melihat ke sekitar. "Pak Bambang mana?" Beberapa tukang becak saling berpandangan sebelum akhirnya salah satu dari mereka menjawab pelan. Pak Bambang sudah tidak narik becak lagi. Dandi langsung terdiam. Matanya perlahan melihat ke salah satu sudut pangkalan. Di sana berdiri becak tua berwarna biru yang sangat dikenalnya. Catnya masih sama. Pegangan setangnya masih terlihat usang seperti dulu. Namun kini becak itu sedang dipakai orang lain. Seorang tukang becak yang lebih muda keluar sambil membawa minuman. "Ini becaknya Pak Bambang dulu," katanya. "Saya beli minggu lalu." Dandi menatap becak itu lama sekali. Dadanya terasa sesak hingga sulit bernapas. Becak tua yang dulu membuatnya malu kini justru terasa jauh lebih berharga daripada semua mobil mewah yang pernah dimilikinya. Ia membayangkan bagaimana ayahnya melepas becak itu demi membayar rumah sakitnya. Padahal becak itulah satu-satunya sumber penghasilan Pak Bambang selama bertahun-tahun. "Sekarang Pak Bambang kerja apa?" tanya Dandi lirih. "Kadang jualan kecil keliling, kadang bantu angkat barang di pasar," jawab tukang becak itu. Dandi langsung berjalan meninggalkan pangkalan. Tanpa banyak bicara, kakinya melangkah cepat menyusuri jalan pasar sambil terus melihat ke sekitar. Hingga akhirnya dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Pak Bambang sedang berjalan kaki di bawah terik matahari sambil membawa kotak dagangan kecil berisi gorengan dan air minum. Langkahnya terlihat pelan dan sedikit membungkuk karena kelelahan. Kemeja lusuh yang dikenakannya tampak basah oleh keringat. Dandi langsung berhenti. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri memandangi ayahnya dari jauh. Hatinya terasa hancur melihat lelaki tua itu kini harus berjalan kaki menjajakan dagangan setelah kehilangan becaknya demi dirinya. Padahal dulu, ia pernah merasa malu hanya karena ayahnya seorang penarik becak. Tiba-tiba mata Dandi mulai basah. Pas suaranya bergetar. Pak Bambang menoleh pelan. Wajah tuanya tampak terkejut melihat Dandi berdiri di tengah jalan. "Dandi." Belum sempat Pak Bambang berkata lagi, Dandi langsung berjalan cepat, lalu memeluk ayahnya erat-erat di depan banyak orang. Kotak dagangan kecil itu hampir terjatuh dari tangan Pak Bambang. Dandi menangis seperti anak kecil. "Maafkan Dandi," Pak ucapnya terbata-bata. Selama ini Dandi terlalu malu mengakui bapak. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka. Tetapi Dandi tidak peduli lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, gengsi yang selama ini selalu dijaganya runtuh sepenuhnya. Pak Bambang hanya diam beberapa saat sambil menepuk pundak anaknya perlahan. Matanya sendiri terlihat mulai berkaca-kaca. "Harta bisa hilang, Nak," ucap Pak Bambang lembut. "Tapi keluarga jangan sampai dibuang." Kalimat sederhana itu langsung membuat tangis Dandi semakin pecah. Ia sadar selama ini dirinya terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain, sampai lupa pada satu orang yang paling tulus mencintainya sejak awal. Padahal saat semua teman kaya menghilang, saat semua relasi bisnis menjauh, hanya Pak Bambang yang tetap datang tanpa meminta apapun. Hari itu, Dandi membantu ayahnya membawa kotak dagangan kecil mereka pulang bersama. Tidak ada lagi rasa malu di wajahnya. Bahkan ketika beberapa orang mengenalinya sebagai mantan pengusaha besar, Dandi justru menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Sejak kejadian itu, hidup Dandi benar-benar berubah. Ia mulai menjalani kehidupan sederhana bersama Pak Bambang. Meski belum kembali kaya, Dandi perlahan bekerja lagi dari nol,
dengan cara yang lebih jujur dan rendah hati. Ia juga sering membantu ayahnya berjualan di pasar tanpa merasa gengsi sedikitpun. Kalau dulu ia selalu menjaga jarak dari Pak Bambang di depan orang lain, sekarang justru Dandi dengan bangga memperkenalkan ayahnya kepada siapa saja. "Ini bapak saya," ucapnya suatu hari dengan mata penuh haru. "Orang yang menyelamatkan hidup saya." Pak Bambang hanya tersenyum kecil mendengar itu. Bagi lelaki tua tersebut, kebahagiaan terbesar bukanlah tentang uang atau kemewahan. Melihat anaknya akhirnya kembali memiliki hati yang baik, sudah lebih dari cukup untuk membuat seluruh perjuangannya terasa berarti.